Sejarah berdirinya Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat berdirinya Kota Tangerang. Berdirinya Kota Tangerang tidak lepas dari sejarah perjuangan Kesultanan Banten melawan kolonialisme Belanda. Nama Tangerang yang menunjuk kepada suatu daerah yang berada di bantaran Sungai Cisadane, yang dahulu dikenal dengan nama Untung Jawa, lahir dari beberapa kejadian pada masa lampau hingga akhirnya resmi disebut Tangerang. Sejarah mencatat lahirnya Tangerang bermula dari sebutan kepada sebuah bangunan tugu berbahan dasar bambu yang didirikan oleh Pangeran Sugiri, putra Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten. Tugu tersebut terletak di bagian barat Sungai Cisadane yang diyakini saat ini berada di wilayah Kampung Gerendeng. Oleh masyarakat sekitar, bangunan tugu tersebut disebut tengger atau tetengger, yang dalam bahasa Sunda berarti tanda atau penanda. Sesuai dengan julukannya, fungsi dari tugu tersebut memang sebagai penanda pembagian wilayah antara Kesultanan Banten dengan pihak VOC Belanda, di mana wilayah Kesultanan Banten berada di sebelah barat dan wilayah yang dikuasai VOC di sebelah timur Sungai Cisadane. Hingga pada sekitar tahun 1652, kala itu penguasa Banten mengangkat 3 orang maulana yang diberi pangkat Arya. Ketiga maulana tersebut merupakan kerabat jauh sang sultan yang berasal dari kerajaan Sumedang Larang, bernama Yuda Negara, Wangsakara, dan Santika. Ketiganya diminta dan diutus untuk membantu perekonomian Kesultanan Banten dengan melakukan perlawanan terhadap VOC yang semakin merugikan Kesultanan Banten dengan sistem monopoli dagang yang diterapkannya. Pada perjuangannya, ketiga maulana tersebut membangun benteng pertahanan hingga mendirikan pusat pemerintahan kemaulanaan yang menjadi pusat perlawanan terhadap VOC di daerah Tiga Raksa. Namun, dalam pertempuran melawan VOC, ketiga maulana gugur satu demi satu. Arya Santika wafat pada tahun 1717 di Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper. Arya Yuda Negara wafat pada tahun 1718 di Cikolol, dan pada tahun yang sama Arya Wangsakara menutup usia di Ciledug dan dimakamkan di Lengkong Kiai. Daerah di sekitar benteng pertahanan yang dibangun oleh ketiga maulana disebut masyarakat sekitar dengan istilah daerah benteng. Hal ini turut mendasari kesebutan Kota Tangerang yang dikenal dengan sebutan Kota Benteng. Beralih ke latar belakang berubahnya istilah Tangerang menjadi Tanggerang. Hal ini bermula pada tanggal 17 April 1684 pada saat ditandatanganinya perjanjian antara Sultan Haji atau Sultan Abu Nasri Abdul Kahar, putra Sultan Ageng Tirtayasa, pewaris Kesultanan Banten, dengan VOC. Pada salah satu pasal perjanjian tersebut menyebutkan bahwa wilayah yang kala itu dikenal dengan Tangerang sepenuhnya menjadi milik dan ditempati oleh VOC. Dengan adanya perjanjian tersebut, daerah Tangerang seluruhnya masuk kekuasaan Belanda kala itu,
Tentara Belanda tidak hanya terdiri dari bangsa asli Belanda, tetapi juga merekrut warga pribumi, di antaranya dari Madura dan Makassar, yang di antaranya ditempatkan di sekitar wilayah benteng. Tentara POC yang berasal dari Makassar tidak mengenal huruf mati dan terbiasa menyebut Tangerang dengan Tangerang. Kesalahan ejaan dan dialek inilah yang diwariskan dari generasi ke generasi, bahkan hingga saat ini. Berlanjut ke masa pemerintahan awal di Tangerang, pasca ditandatanganinya Perjanjian Banten dengan POC, kala itu pemerintah Belanda membentuk pemerintahan kabupaten yang lepas dari Kesultanan Banten di bawah pimpinan seorang bupati. Para bupati yang pernah memimpin Tangerang di era pemerintahan Belanda pada periode tahun 1682 sampai 1809 adalah Kiai Arya Sutadilaga 1 sampai 7. Setelah pemerintahan keturunan Arya Sutadilaga, Belanda menghapus pemerintahan ini dan memindahkannya ke Batavia. Kemudian Belanda membuat kebijakan sebagai tanah di Tangerang dijual kepada orang-orang kaya di Batavia. Nama wilayah Tangerang menjadi nama resmi pertama kali pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Pemerintah Jepang saat itu sempat melakukan pemindahan pusat pemerintahan Jakarta Ken atau wilayah administratif setingkat kabupaten ke Tangerang yang dipimpin oleh Ken Tio M. Atik Suwardi. Peristiwa ini berdasarkan kepada keputusan Gunsei Kanbu yang merupakan pimpinan Departemen Militer Jepang. Tanggal 9 bulan 11 Honshowa 18 2603 Osamu Shieneshi 1834. Keputusan tersebut juga akhirnya menunjuk Atik Suwardi untuk menjabat pembantu wakil kepala Gunseibu Jawa Barat dan Raden Pandu Suradiningrat menjadi Bupati Tangerang 1943 sampai 1944. Seiring berjalannya waktu, daerah Tangerang yang kala itu berbentuk kabupaten daerah tingkat 2 mengalami perkembangan yang sangat pesat. Letaknya yang perbatasan langsung dengan ibu kota menjadikan beberapa kecamatan yang berbatasan langsung menjadi pusat segala kegiatan, baik pemerintah, ekonomi, industri, dan perdagangan, politik, sosial, budaya. Hal tersebut mendasari pemerintah memandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah secara khusus. Maka pada tanggal 28 Februari 1981 keluar Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981 tentang pembentukan Kota Administratif Tangerang. Dengan demikian, Kecamatan Tangerang, Kecamatan Batu Ceper, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Benda, dan Kecamatan Jatiuwung masuk ke dalam wilayah Kota Administratif Tangerang. Dalam perjalanan kurun waktu 12 tahun, Kota Administratif Tangerang kembali menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat di segala bidang, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Dinamika kehidupan perekonomian kota ditandai dengan berkembangnya unit-unit usaha dan perdagangan, termasuk pertumbuhan jumlah penduduk yang mencapai 1 juta jiwa dengan laju pertumbuhan mencapai 8,27% yang diakibatkan derasnya arus urbanisasi
yang pada akhirnya berpengaruh bagi kehidupan sosial, politik, budaya, dan perekonomian masyarakat.